Shalom, damai di hati. Selamat pagi jemaat Gemim, Gloria, dan simpatisan Jakarta Selatan. Mengucap syukurlah kita di pagi hari ini karena kasih Tuhan yang tak terhingga dalam kehidupan kita. Sepanjang malam dalam istirahat, sudah beristirahat dengan baik dan bangun saat ini juga dalam keadaan sehat dan kuat. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan kita, selalu baru tiap hari, tiap pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum itu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pertolongan Tuhan bagi kami melewati sepanjang malam peristirahatan kami. Tuhan sudah jaga dan lindungi kami. Bahkan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang diberkati. Sekarang kami mau membaca Alkitab dan merenungkannya. Roh Kudus menolong kami Tuhan, agar supaya kami mampu mengerti dan melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bagian Alkitab yang kita mau baca saat ini terdapat pada Kitab Amsal pasal 14 ayat yang ke-29, bunyinya demikian. Orang yang panjang sabar, besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Demikian pembacaan Alkitab. Judul perenungannya adalah sabar atau marah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam ilmu psikologi, sabar dan marah merupakan bentuk ekspresi yang sama-sama menunjukkan emosi seseorang. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dan tetap tenang saat menghadapi kesulitan, tantangan, atau situasi yang tidak menyenangkan. Ini mencakup kesediaan untuk menunggu dengan penuh ketenangan tanpa putus asa. Sedangkan marah adalah sebuah perasaan atau emosi yang muncul sebagai reaksi terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil, menyakitkan, atau mengecewakan. Biasanya marah ditandai dengan kesal, frustasi, atau kemarahan yang kuat. Meski sama-sama ekspresi emosi, hal yang membedakan keduanya adalah dampak yang ditimbulkan. Marah membuat orang sulit berpikir jernih, menimbulkan konflik, ketegangan dalam hubungan, keputusan tergesa-gesa, dan menyulitkan penyelesaian masalah. Sebaliknya, kesabaran berdampak positif, membuat hubungan harmonis, membuat keputusan bijaksana, dan menyelesaikan masalah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kata orang yang sabar dalam ayat 9 menggunakan kata Ibrani erek apayim, artinya lambat untuk marah. Sabar. Seseorang lambat untuk marah dan sabar karena ia memiliki rab tebubuna. Kata Ibrani yang berarti pemahaman, pengertian, kemampuan, kecerdasan, kecakapan, kecerdikan
yang sangat besar. Dalam bahasa Inggris great, artinya ia tidak langsung bertindak, melainkan memikirkan dan mempertimbangkan lebih dahulu segala sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia adalah orang yang bijaksana. Penulis Amsal mempertentangkan sikap sabar dan marah, sekaligus menunjukkan dengan tegas keuntungan dan kerugian dari dua sikap emosi tersebut. Orang yang memiliki sikap sabar adalah orang yang besar pengertiannya. Seseorang bisa disebut memahami diri, tugas dan kepentingannya, kelemahan serta situasi sosialnya dengan benar. Kesabaran membuat orang mampu menangguhkan kemarahan dan meredamnya, sehingga tidak melakukan dosa. Sebaliknya, kemarahan membuat hawa nafsu tidak terkendali, seperti menunjukkan kebodohan sendiri. Orang yang cepat marah, hatinya mudah tersulut oleh hasutan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ujian terhadap kesabaran selalu datang setiap hari, entah karena keadaan atau perilaku orang lain. Menghadapi situasi yang demikian, pilihlah untuk tetap bersabar. Emosi yang tidak terkendali sering menyebabkan tragedi. Kesabaran membuat orang terluput dari kebodohan. Bertindak sabar sama artinya berlaku cerdas. Marilah sebagai keluarga Kristen kita semayakan nilai-nilai kesabaran dengan mengajarkan kebijaksanaan yang mempertajam kecerdasan emosional berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami untuk dapat mengendalikan diri, menahan emosi, dan bertahan dalam situasi sulit. Ajarlah kami untuk selalu mengingat bahwa emosi yang tidak terkendali sering membuat tersesat dan jatuh ke dalam dosa serta menuntun pada jurang kebinasaan. Mampukan kami untuk menjadi orang yang sabar. Amin.